Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Yuliana dengan NPM 2112028, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk pengertian filsafat, secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yang artinya cinta, dan sophos yang artinya hikmah. Baik, pengertian filsafat menurut tokoh-tokoh filsafat seperti Scott Rethes, filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri bersifat relatif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Dan kata Plato, dalam karya tulisnya Republik, Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran atau vision of truth. Filsafat sebagai produk mencakup filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu konsep-konsep pemikiran. Yang kedua, filsafat sebagai jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Filsafat sebagai suatu proses. Dalam hal ini, filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas. Berfilsafat dalam proses pemecah atau suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu dengan suatu objeknya. Cabang-cabang filsafat seperti metafisika membahas tentang hal-hal bereksistенsi di balik fisik yang meliputi bidang-bidang etimologi, kosmologi, dan antropologi. Yang kedua, epistemologi, berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. Yang ketiga, metodologi, berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, logika, berkaitan dengan persoalan filsafat, rumus-rumus atau dalil-dalil yang berpikir dengan benar. Etika, berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia. Estetika, berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan. Pengertian sistemnya, suatu kesatuan, bagian-bagian saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dengan secara keseluruhan, merupakan suatu kesatuan yang utuh. Bisa kita gabungi, sistem filsafat adalah suatu kesatuan, bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dengan secara keseluruhan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai dengan landasan yang mendasar. Ciri-cirinya, suatu kesatuan bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri, saling berhubungan, saling tergantungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Pancasila merupakan suatu kesatuan majemuk tunggal. Setiap sila yang tidak dapat berdiri sendiri, terlepas dari sila-sila lainnya, antara sila satu dengan lain yang tidak bertentangan. Susunan Pancasila bersifat hierarkis atau berbentuk piramid. Sebagai suatu sistem filsafat, dasar antropologi sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan dasar ontologis. Yang kedua, dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Ketiga, dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki suatu kesatuan dasar aksiologinya, sehingga nilai-nilai terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Inti sila-sila Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawatan tujuan manusia untuk makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Terkandung nilai bahwa negara adalah suatu penjelma sifat kodrat manusia, madualis, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkandung nilai merupakan tujuan negara sebagai dalam hidup manusia atau keadilan sosial. Pancasila sebagai etika politik. Dalam dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan derivasi pengaturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungan dengan legitimasi kekuasaan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan negara menjalani sesuai dengan legitimasi hukum, legitimasi demokrasi, legitimasi moral. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.